diduga terlibat pelecehan seksual, ratusan mahasiswa Universitas Pancasila memblokade jalan. Beras mahal, ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Dua korban dugaan pelecehan seksual oknum Rektor Universitas Pancasila diperiksa secara psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Jakarta. Nantinya hasil pemeriksaan akan menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ini Semalam selengkapnya. Didampingi kuasa hukumnya, dua perempuan yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjalani pemeriksaan psikologi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 3 jam, korban RZ dan DF menjalani pemeriksaan intensif. Nantinya hasil dari pemeriksaan ini menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang rektor Universitas Pancasila berinisial ETH. Forensik tadi ada kurang lebih 400 pertanyaan yang dijawab, jadi nanti hasilnya akan disampaikan penelitian gitu. Diketahui pasca pelaporan, korban RZ mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan dirinya mendapat surat peringatan. Sementara terkait penonaktifan pelaku dari jabatannya, korban mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya fokus menjalani pemeriksaan kepolisian. Menanggapi mangkirnya pelaku dari jadwal pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya kemarin, kuasa hukum menyebut bahwa itu hak pelaku. Menurut rencana, penyidik akan kembali memanggil pelaku pada 29 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa Universitas Pancasila memanas setelah sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dalam aksinya mereka juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Selain itu, aksi yang sebelumnya digelar di depan gedung rektorat akhirnya bergeser ke tengah jalan raya depan kampus. Para mahasiswa yang berunjuk rasa atas kasus dugaan pelecehan seksual ini memblokir jalan depan kampus dan juga membakar ban bekas sehingga membuat kemacetan panjang. Pihak yayasan dan akademik kampus juga menggelar jumpa pers terkait ramainya pemberitaan menyoal dugaan pelecehan seksual oleh rektor berinisial ETH. Dalam jumpa pers tersebut, pihak yayasan mengatakan telah menandatangani surat pemberhentian sementara rektor ETH. Yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret berakhirnya masa bakti. Sementara itu, dua korban dugaan pelecehan rektor Universitas Pancasila mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak LPSK kini telah melakukan penelaahan dan pendalaman dengan meminta keterangan korban dan pihak kepolisian. Dari tim liputan iNews melaporkan. Polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan santri di Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kg saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah.
Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. 17.500. Pas berebutan sama warga lain. Dapat. Bu, senang ya dapat beras? Iya senang, karena ada beras di rumah. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra Bulog ada 5 di Renteng ini, ya. Itu masing-masing 1 ton untuk sekali drop. Dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Pemirsa, stok beras di Atambua, Nusa Tenggara Timur membuat warga menyerbu pasar murah. Warga bisa menebus beras dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga Kota Atambua, Kabupaten Belu menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada 1.000 kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kg beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Kalau perbandingan dengan harga di pasar bagaimana, Mama? Di pasar terlalu mahal. Ada yang 16, ada yang 16. Jadi Mama senang dengan adanya gerakan pasar murah. Ketersediaan beras di pasar tradisional di Kota Atambua sangat terbatas. Bahkan jika tersedia harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat. Nah, sekarang sulit dapat beras Bapak di pasar. Sekarang di pasar sulit dapat beras Bapak. Tapi harganya 17 ya. Per kilo. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Presiden dan Wakil Presiden baru belum resmi terpilih, namun program besutan Capres Prabowo Subianto makan siang gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai 2025 dengan anggaran tahap awal hingga Rp120 triliun per tahun. Program makan siang gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, tapi buat teman-teman kan ingat, di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang 15 yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga Rp120 triliun per tahun.
Kita beralih ke informasi di mana viral video aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan di Blitar, Jawa Timur. Ternyata video itu hanya konten dan fiktif belaka. Inilah video viral yang diduga aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan. Video ini membuat heboh dan gaduh di masyarakat. Ternyata video ini hanyalah konten semata yang sengaja dibuat oleh Samsudin, seorang YouTuber warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Video tersebut juga sudah dipastikan fiktif oleh aparat kepolisian. Saat ini Polres Blitar telah mengklarifikasi video tersebut ke pelaku. Selain itu, Polres Blitar juga akan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku. Meresahkan, ya, yang bersangkutan pagi ini berjanji untuk membuat klarifikasi terkait dengan video tersebut. Ya. Yang jelas ini meresahkan dan kita perlu kedewasaan. Diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat, sementara penggugah video viral aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan santri. Sebelumnya seorang santri asal Banyuwangi tewas dianiaya temannya di Pondok Pesantren Al-Hafinia, Kediri, Jawa Timur. Polisi akhirnya tetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan santri. Keempat tersangka merupakan pelajar kelas 11 dan 12 berusia 16 hingga 18 tahun. Sebelumnya, Bintang Balkis Maulana, 14 tahun, diantar pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi dalam keadaan tewas Sabtu lalu. Keluarga korban menangis histeris saat melihat jenazah korban penuh luka, lebam, dan darah. Jenazah korban diantar ke rumah duka oleh pengasuh Ponpes, Fatihun Nada. Jadi dugaan penganiayaan itu sama sekali nggak tahu sama sekali. Jadi di luar prediksi saya ada dugaan semacam. Muncul dugaan aja tidak ada, wong bilangnya kepleset. Tak percaya dengan penyebab kematian Bintang, pihak keluarga melapor ke polisi. Dari hasil penyidikan, korban diketahui meninggal dunia akibat dianiaya. Telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan. Sementara itu, motif penganiayaan ini diduga terjadi lantaran kesalahpahaman antar santri. Aksi penembakan terjadi di wilayah Jatinegara, Jakarta. Diduga pelaku penembakan merupakan mantan suami artis. Keributan terjadi di depan sebuah kantor di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada 8 Februari lalu. 2 orang pria terlibat perselisihan hingga salah satu di antaranya mengeluarkan sepucuk pistol. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku menodongkan senjata api ke arah korban. Korban yang ketakutan berupaya masuk ke dalam kantor. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari Polres Jakarta Timur, pelaku dengan korban saling kenal dan memiliki hubungan pertemanan. Terkait senjata api yang digunakan pelaku, hingga kini jenisnya belum dapat dipastikan karena menunggu uji balistik terhadap barang bukti proyektil dan selongsong yang diamankan. Kurang lebih, saya kenal pelaku udah lama. Kebetulan pelaku juga teman saya. Saya kaget gitu, kenapa dia bisa sampai separah itu melakukan. Mungkin dia ada dendam sama saya, atau apa saya tidak tahu. Yang pasti terlapor menembakkan itu 3 kali ke arah saya. Nah, sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya, sudah memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP pada saat itu. Kami sudah juga koordinasi dengan forensik, ya. Iya, siap. Baik senjata yang digunakan, izinnya segala macam, ya, termasuk uji balistiknya, ya. Kami sudah koordinasi. Diduga pelaku penembakan merupakan mantan suami artis. Polisi masih mengejar pelaku dan pasal yang disangkakan pasal percobaan pembunuhan serta undang-undang darurat. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pelaku pembakaran mobil tim SES PKB di Cianjur, Jawa Barat ditangkap. Informasinya sesaat lagi.
Masa aksi yang menamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi Long March ke Bawaslu Jakarta pada Selasa siang. Masa yang dinominasi emak-emak berdaster ini berunjuk rasa terkait kenaikan harga bahan pangan usai pemilu. Dalam aksinya mereka membawa spanduk bertuliskan pemilu banjir bansos, sembako jadi mahal. Selain itu, masa juga mengajak para ibu-ibu lainnya menuntut terkait kenaikan harga bahan pokok. Sangat banyak kecurangan yang terjadi, terutama penggunaan beras sebagai media untuk kampanye salah satu paslon, untuk memenangkan salah satu paslon. Itu mungkin menjadi penyebab kenaikan harga beras. Kami datang untuk menunjukkan ketidakpercayaan kami pada Bawaslu, ketidakpercayaan kami pada pemilu. Jadi kami menolak hasil pemilu dan DPR harus membentuk hak angket untuk usut tuntas. Dan forensik IT di KPU itu dilacak semuanya, forensik digitalnya itu, ya kan, benar penghitungan suaranya. Karena pihak Bawaslu pernah ngomong, Sirekap itu hanya alat bantu, bukan tidak bisa menjadi ukuran untuk penghitungan suara. Akibat aksi ini sempat terjadi kemacetan di ruas Jalan MH Tamrin. Terkait hal itu, sejumlah personel kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan masa aksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh jurnalis senior Aiman Wicaksono. Putusan terkait gugatan pra-peradilan penyitaan serta akun sosial media ponsel milik Aiman untuk melindungi narasumber yang disita oleh penyidik kepolisian. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun sosial media, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Delta Tamtama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Wijianto, panitera pengganti, serta dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan hakim dalam sidang pra-peradilan hari ini. Kuasa hukum menyebutkan tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian ya melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Ya. Tidak ada kaitannya akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan ya tindak pidana yang dipersangkakan. Pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Abdul Rosid, iNews melaporkan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan melawan KPK. Dengan dikabulkannya gugatan itu, status tersangka yang menjerat Helmut pun gugur. Status tersangka Helmut Hermawan, Direktur PT Citra Lampia Mandiri dalam kasus dugaan suap kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edi Hiarich dinyatakan gugur. Gugatan dilayangkan lantaran Helmut tidak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terhadap Edi Hiarich. Hakim berpandangan KPK belum memiliki dua alat bukti yang salah dalam menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka. Terlebih, KPK menjadikan Helmut sebagai tersangka dilanjutkan dengan pencarian alat bukti. Oleh karenanya, penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat, menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil
Teman-teman kita akan panggil Kabiro Hukum yang mewakili KPK di sana untuk menyampaikan apa argumen yang dalil yang dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim dan apa yang selanjutnya akan kita ambil. Sementara pimpinan KPK akan memanggil Kepala Biro Hukum KPK karena kalah menghadapi pra-peradilan yang diajukan Helmut Hermawan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu masih terjadi dan masih jadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis Drone Emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu menggelar konferensi pers terkait temuan, dugaan, dan laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Gakumdu. 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi. Ya, semakin ramai ini di depan ya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran ya. 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. 3 pembakar mobil tim ses caleg DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa ditangkap polisi. Dari 3 pelaku, 1 diantaranya merupakan oknum kepala desa yang merupakan otak pembakaran sekaligus eksekutor. Inilah SAMA alias S, para pelaku pembakaran mobil tim sukses calon anggota legislatif DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa, Neng Marhama Zulfa. Para pelaku berhasil ditangkap petugas gabungan Barreskrim Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Cianjur tanpa melakukan perlawanan. Dari 3 pelaku, 1 diantaranya, S merupakan oknum kepala desa di Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat yang merupakan otak pembakaran sekaligus eksekutor. Diketahui motif pelaku dilatar belakangi oleh salah satu pelaku yang merasa sakit hati oleh korban. Lantaran pada tahun 2019 lalu pernah menjadi tim ses pemenangan korban, namun pada pemilu 2024 kemarin, pelaku tidak digunakan lagi oleh korban karena ada permasalahan antara keduanya. Sehingga pelaku nekat membakar 2 unit mobil milik korban
dengan sasaran akan memusnahkan hasil salinan C1 berkaitan hasil suara pemilihan umum legislatif milik korban yang berada di dalam mobil. Tapi prinsipnya yang pertama adalah karena ada yang sakit hati dari istri pelaku, kemudian juga ada dugaan motif lain, namun ini juga masih kita dalami. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan yakni korek api, jerigen, HP dan 1 unit mobil jenis Alphard putih yang digunakan para pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 187 ayat 1E KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Diketahui sebelumnya viral di sosial media, video mobil milik salah satu tim sukses caleg DPR RI wilayah Jawa Barat 3 terbakar. Peristiwa tersebut terjadi di posko kemenangan di Kampung Cibadak, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat pada 17 Februari lalu pada Sabtu dini hari. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.